Saudara-saudara, selamat pagi semuanya. Senang sekali karena kita bisa kembali bertemu di dalam doa pagi GKI Samanhudi. Mengucap syukur kalau pagi ini kita bisa bangun dalam keadaan yang baik dan penuh dengan selamat. Satu hari Tuhan percayakan, artinya satu hari lagi Tuhan berikan kita kesempatan untuk berkarya dan menjadi berkat di dalam kehidupan bersama. Sekarang kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan untuk mengawali seluruh hari dan karya kita. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan. Tuhan baik dalam kehidupan kami. Engkau menyertai dan menopang kami di dalam menjalani dan melewati hari-hari yang ada. Saat ini kami bersama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa biar Tuhan menolong kami sehingga firman Tuhan dapat kami pahami dengan baik, boleh tinggal diam dan membekali kami untuk kami kerjakan di dalam keseharian. Sehingga kami tahu bagian yang mana yang harus kami kejar dan upayakan ketika kami menjalani panggilan hidup kami sebagai orang beriman. Kami siap untuk belajar dari firman-Mu, berkati hamba-Mu sehingga bisa menyampaikannya dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita akan baca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Amsal pasal 3. Kita akan baca ayat yang ke-13 hingga ke-18. Saya akan bacakan untuk kita semua. Amsal 3 ayat 13 sampai 18. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Demikianlah firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas sebuah tema mengenai Kristen yang beruntung. Ya, kita tahu kalau Kristen itu artinya adalah pengikut Kristus. Menjadi pengikut Kristus yang beruntung. Kalau ngomongin untung atau keuntungan, saudara, maka apa yang pertama kali terlintas dalam pikiran kita? Uang, keuntungan, dapat jual rumah, saudara, atau harga saham tabungan kita kemudian tiba-tiba melonjak begitu ya. Apa yang kita pikirkan ketika bicara tentang keuntungan? Ada banyak orang saudara yang kalau ngomongin untung maka pasti langsung mengaitkannya dengan hal-hal yang sifatnya materi. Padahal kalau dari katanya sendiri saudara, untung dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian tentang laba atau bahkan manfaat itu artinya adalah arti yang kesekian saudara. Ya, sedangkan pertama-tama kalau ngomongin pengertian tentang untung yang disampaikan oleh KBBI bukan tentang laba atau manfaat, tetapi pertama-tama tentang apa yang jadi rancangan Tuhan, apa yang jadi ketetapan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menjadi orang yang mujur dan berbahagia. Jadi untung pengertiannya kalau dikaitkan dengan laba, manfaat itu yang kesekian saudara. Yang pertama dikaitkan tentang apa yang jadi rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saudara, menarik karena penulis Amsal juga mengatakan bahwa ketika ngomongin keuntungan terbesar dalam kehidupan yang harus dicari, dikejar, diupayakan mati-matian oleh seorang manusia, bukan hanya orang beriman loh saudara, itu sebenarnya gak terletak pada pencarian harta, emas, perak, apalagi saham. Tetapi justru terletak pada pencarian akan hikmat dan juga kepandaian. Apa yang dimaksud dengan hikmat dan kepandaian saudara? Yang dimaksud dengan hikmat adalah kebijaksanaan. Dan hal ini terkait erat dengan ketajaman seseorang di dalam berpikir, di dalam menggunakan apa yang menjadi pengetahuan dan pengalaman yang ia miliki. Bahkan dalam kata aslinya,
Kata hikmat di sini juga bicara tentang keterampilan ketika seseorang ikut dalam perang. Kita tahu betul namanya keterampilan dalam perang itu akan menentukan hidup dan mati seseorang. Karena apa? Ia akan menentukan taktiknya, langkahnya ke depan, akan membuatnya melihat musuh itu seperti apa, akan melihat peluang, kesempatan, bahaya, dan lain sebagainya. Jadi keterampilan yang pada akhirnya akan menentukan bagaimana seseorang menjalani kehidupan dan matinya di medan perang. Oleh karena itu, saudara, ketika kita bicara tentang hikmat, maka kita bicara tentang penghayatan atau pemahaman seseorang di dalam melihat sesuatu. Sedangkan kepandaian sendiri, saudara, secara khusus menggarisbawahi tentang pengertian. Oleh karena itu, bagi orang beriman, menurut penulis Amsal, tidak bisa tidak yang namanya hikmat dan kepandaian itu hanya didasarkan atau didapatkan pada pengenalan akan Tuhan dan bukan yang lain. Bahkan penulis Amsal mengatakan ketika seseorang memiliki hikmat, memiliki kepandaian, maka keuntungannya itu akan melebihi dibandingkan ketika punya emas, perak, dan lain sebagainya. Saya punya pertanyaan sederhana, saudara, untuk kita semua. Kalau ngomongin emas, perak, menurut kita itu bisa hilang nggak? Saya rasa kita sepakat ya, saudara, yang namanya materi, emas, perak, dan lain sebagainya itu bisa hilang. Bahkan ada lagunya juga ya di Kidung Jumat. Jangan kau kumpulkan harta, dunia fana. Ada ya? Ngengat merusak, pencuri membongkarnya, dan lain sebagainya. Nah, saudara, yang namanya emas, perak itu pasti bisa hilang. Tetapi hikmat bisa hilang nggak? Kalau emas, perak bisa hilang, oke. Kalau hikmat bisa hilang nggak, saudara? Yang namanya hikmat pasti bisa hilang, saudara. Ya, gak jaminan orang berhikmat terus lamanya akan berhikmat, gak jaminan, saudara. Salomo aja ketika berhikmat ya kepada Tuhan, pada akhirnya saat ia tergoda oleh istri-istrinya, maka ia berbalik kepada Tuhan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Jadi yang namanya hikmat itu, saudara, gak otomatis ketika udah didapetin terus akan dimiliki selama-lamanya, enggak. Itu bisa aja hilang, saudara, itu bisa aja tergerus oleh pergumulan, itu bisa aja dihantam oleh permasalahan dan membuat kita mengalami kegoyahan di dalam beriman kepada Tuhan. Makanya baik yang namanya hikmat, saudara, ataupun iman ketika mengikut Tuhan itu perlu diupayakan, perlu dipelihara dan dikerjakan terus-menerus secara aktif. Ya, yang namanya materi bisa hilang, yang namanya hikmat itu bisa hilang, sama-sama bisa hilang, saudara. Tetapi yang membedakan keduanya ini adalah ketika kita mendapatkannya. Sama-sama bisa hilang, tapi hal mendasar yang membedakan dari materi dan hikmat ini, saudara, adalah keuntungan ketika kita mendapatkannya. Ketika seseorang mendapatkan harta atau kekuasaan, saudara, keuntungan apa yang bisa ia dapatkan? Kita bisa beli banyak hal, kita bisa menyenangkan hati kita dengan banyak hal yang bisa terbeli. Kita bisa juga berbagi sama orang. Tetapi yang namanya materi juga bisa membuat kita makin serakah. Ada satu kutipan menarik, saudara, yang mengatakan begini. Sebenarnya yang namanya uang atau kekuasaan itu tidak pernah mengubah seseorang. Uang, kekuasaan, saudara, itu akan menunjukkan siapa sejatinya orang tersebut. Jadi ketika orang punya uang atau kekuasaan akan makin kelihatan tuh aslinya serakah atau justru sebaliknya. Ya, jadi kalau ngomongin materi, maka ya kita bisa dapat keuntungan seperti yang tadi, saudara, atau bahkan kerugian. Tetapi kalau namanya hikmat, maka
hikmat itu keuntungannya bisa mentransformasi kita, ya. Ketika kita mengejar hikmat, sementara uang memenuhi dengan apa yang bisa dibeli, hikmat ketika kita dapatkan bisa mentransformasi diri kita. Itu bisa mengubah kita, itu bisa membentuk kita, dan itu bisa menuntun kita, ya. Jadi harta, uang ini terus saudara, ketika dapat hasilnya mungkin gak selalu baik, tapi orang yang mencari hikmat, pengenalan akan Tuhan, maka apa yang didapatkan pasti sesuatu yang baik. Karena apa, saudara? Karena ia mengenal Tuhan, dituntun oleh Tuhan, bergerak berdasarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Dan penulis Amsal mengatakan orang yang berhikmat itu hasilnya pasti akan melebihi dari apa yang bisa dihasilkan oleh emas, kekuasaan, dan lain sebagainya. Bahkan dikatakan, saudara, ketika orang Kristen berhikmat, ketika orang beriman itu berhikmat, maka penulis Amsal menjelaskan kalau jalannya akan penuh dengan bahagia dan sejahtera. Penuh dengan bahagia dan sejahtera, saudara, bukan berarti tidak punya masalah. Punya masalah, gak kebal terhadap pergumulan, tetapi meresponsnya dengan kacamata atau pemahaman iman yang berbeda. Kata berbahagia dan juga sejahtera di sini bicara tentang hati, tentang hidup yang penuh dengan syukur, hidup yang penuh dengan kebaikan, hidup yang penuh dengan keutuhan. Ya, artinya nggak akan mengalami kekosongan dan kehampaan. Kita lihat, saudara, ada banyak orang yang punya harta banyak tetapi juga mengalami kehampaan. Sedangkan orang yang berhikmat, firman Tuhan katakan, ketika ia benar-benar mengarahkan hati kepada Tuhan, maka hidupnya akan dipenuhi syukur dan komplit, utuh. Ya, karena apa? Apapun yang ada di depan dia, ia akan bisa meresponsnya di dalam kacamata iman, melihat bagaimana Tuhan bekerja dan berkarya. Oleh karena itu, saudara, itu yang menjadi hal yang diingatkan oleh penulis Amsal kepada kita ketika kita menjalani kehidupan. Gak usah mati-matian kejar harta, saudara, sampai kadang-kadang melupakan Tuhan, atau gak menjadikan Tuhan prioritas, atau membuat kita berubah setia. Firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kepada kita semua bahwa keuntungan terbesar manusia, orang beriman, terletak pada pengenalan akan Tuhan. Karena itu yang akan menuntun dan menjaga seluruh jalan-jalan hidup kita. Oleh karena itu, kejarlah hikmat dan pengertian, latihlah diri kita, berproseslah dengan itu semua, maka berkat Tuhan pasti mengikuti kita. Ingat, berkat Tuhan itu gak hanya bicara tentang uang semata. Dan satu-satunya cara supaya kita berhikmat adalah dengan mencari Tuhan. Oleh karena itu, sebelum melakukan segala sesuatu, datanglah kepada Tuhan. Ketika kita bergumul, carilah Tuhan. Ketika kita beruntung, berbahagia, ketika kita mendapatkan sukacita, mengucap syukurlah kepada Tuhan. Ketika kita tidak tahu akan hari esok, bergantunglah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan menopang kita untuk menjadi orang-orang Kristen yang senantiasa beruntung karena berjalan di dalam jalan selamat Tuhan. Kini mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami berdoa biar Engkau menolong kami semua di dalam menjalani bagian yang dipercayakan kepada kami dengan sebaik-baiknya. Kami mau belajar untuk mendasarkan hidup kami bukan pada hal-hal yang fana, tetapi pada hal-hal yang bisa mendatangkan kebaikan dan menuntun kami untuk semakin dekat lagi kepada Tuhan. Tolong berkati dan sertai kami semua, sehingga dalam seluruh proses yang Tuhan percayakan, kami bisa sama-sama melihat
bagaimana Tuhan sedang bekerja di dalamnya. Kami berdoa bagi kesehatan kami, Tuhan berikan kami kekuatan, kesehatan dan segala kebaikan yang ada untuk bisa beraktivitas dengan baik. Ketika kami mengalami pergumulan di tengah keluarga kami, ketika kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, ketika kami saat ini sedang mendoakan hal-hal yang membuat kami khawatir, Tuhan kiranya berikan kami ketenangan, hikmat Tuhan ada bersama dengan kami, sehingga kami boleh sungguh-sungguh terus melangkah di dalam kepastian bersama dengan Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani hari ini, saudara-saudara. Tuhan Yesus berkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.